Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom, haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Dan bahkan secara khusus saat ini ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami tahu ini semua kesempatan, ini semua anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan sebab itu Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami datang sujud menyembah Tuhan, untuk kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu, untuk kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu menaungi kami, pengurapan-Mu atas kami, biarlah kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami. Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami. Engkau Tuhan yang membuat kami boleh sungguh layak datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu menyucikan, menguduskan kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Gideon Kids dan guru yang mengajar pun, biarlah hadirat Tuhan juga menaungi mereka semua. Kuasa-Mu, pengurapan-Mu, kekudusan-Mu juga turun atas setiap mereka. Biar semua kami yang beribadah kepada-Mu Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh naik level di dalam Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh semakin intim dengan Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur, kami mau buka ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita mau bawa hati yang terbaik buat Dia. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Sesuatu akan terjadi saat kami datang. Saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku nyanyikan pujian ini. Bila hati Terasa berat, hanya Engkau tujuan kami ya Tuhan. seorang pun mengerti beban. Hanya Engkau yang paling mengerti ya Tuhan. Hanya Yesus, apa yang harus kubuat? Kau berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Engkau sanggup Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Mari barui Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya rindu jemaat sini nyanyikan saat sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Terima kasih ya Tuhan. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari nyanyikan dengan iman Bapak Ibu Saudaraku. Dia ubah hidupku. Amin, amin. Baharui hatiku. Kami yang letih dan berbeban berat Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan kelegaan di dalam hidup kami. Terjadi saat datang di altarnya. Bersama-sama katakan Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. terima kasih. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Layak Kau kami tinggikan, layaklah Engkau kami puja. Engkau Tuhan Allah kami, hanya Kau Yesus, junjungan hidup kami, Raja di dalam kami. Engkau sanggup Tuhan, Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup beri kesembuhan. Yang pahit hatinya Kau sanggup pulihkan. Kira bala 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 bala. Sigara bala 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 bala. Sigara bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Maria Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam kami. Maria Roh Kudus, kuasa-Mu penuh di dalam kami. Kira bala 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 bala. Sigara bala 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 bala. Sigara bala 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 bala. Ya Yesus, kami agukan Engkau ya Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun Tuhan, Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih. Mari katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari angkat tanganmu tinggi buat Dia Raja. Yesus namanya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Ah, Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang terbaik buat Tuhan kita, hanya di dalamnya kita menemukan sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau
pengharapan dan kehidupan. Hanya Yesus sumber sukacitamu. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi, Kau beri sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya andalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari terus pegang firman Tuhan. Hanya firman yang dapat menerangi jalan kita. Perisai iman dalam hidup kita. Firman terangi jalan kita. Perisai iman di setiap waktu. Amin. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, ya sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Setelah kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita percaya Roh Kudus mampukan kita untuk menerima itu semua. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yesus, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja para kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Mustahil bagimu Bapa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Kita menyembah Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
dan sembah kami Tuhan di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kami, kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan duduk diam untuk diajar, sehingga menjadikan kami semakin dewasa dalam kerohanian dan iman kami di dalam Tuhan. Bukan cuma menjadi seorang Kristen yang teori Tuhan, tapi yang mengalami Yesus di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang mungkin kami lakukan, tutur kata kami, pikiran, tindakan kami yang mungkin Tuhan menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk duduk diam diajarkan firman-Mu. Terima kasih Bapakku, urapi setiap kami. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua, berguna bagi kami yang mendengarkan, tapi juga berguna bagi hamba yang memberitakan. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Loh, satu orang. Shalom. Semangat Saudara ya. Jadi orang Kristen harus tetap semangat Saudara ya, tidak boleh loyo. Kenapa? Ya, ini adalah hari terberat dalam hidup saya Saudara. Beneran. Bukan karena beban hidup, saudara. Karena biasanya jet lag itu hari ketiga, saudara. Saya baru datang, yang baru kenal. Saya tinggal tidak jauh dari gereja saudara ini, kira-kira 1,5 hari penerbangan, saudara. Saya tinggal di Las Vegas, saudara ya, yang baru kenal. Nama saya Setia Awan, bukan Setiawan, saudara. Beberapa memanggil Ko Awan, beberapa memanggil Pak Awan, beberapa memanggil Pastor Awan. Apapun itu, asal jangan panggil saya Pak Isai, saudara. Saya tidak akan noleh Pak Isai yang datang, saudara ya. Jadi saya datang Kamis kemarin malam, saudara. Penerbangan cukup panjang, LA Singapura itu 16 jam, saudara. Jadi ya lumayan lah ya, sangat capek. Kemudian dari, ya kalau Singapura Surabaya cuma 2 jam, saudara ya, dekat sekali. Tapi kan sudah capek duluan, saudara ya. Dan kemarin saya dari Surabaya, karena hari Jumat malam saya pelayanan. Jadi Kamis datang, Jumat sudah pelayanan. Sabtu saya diundang rekan-rekan untuk biasa ketemu makan. Habis makan tuh langsung ke sini, tidak kuat sudah. Ngantuknya minta ampun, jam 2 pagi saya bangun kemarin. Sampai malam tidak tidur sama sekali. Jadi saya sempat berhenti di rest area yang sudah dekat dari Singosari, sudah cukup dekat. Saya tidur sudah. Istri saya sudah tidur juga, anak-anak tidak mungkin kan suruh nyetir sudah. Akhirnya dengan kekuatan ekstra saudara, saya harus nyetir dari tempat rest area sampai di rumah. Sangat berat. Tapi kenapa saya tetap bersuka cita? Karena Tuhan saudara. Amin. Ya. Saya selalu, ini kesenangan saya saudara. Kalau diundang dalam sebuah ibadah, senang lihat present worship team-nya, ya pemain musiknya, ya WL-nya, karena itu merupakan satu nostalgia bagi saya. Saya pernah dipercaya menjadi present worship pastor selama 10 tahun. Jadi saya dapat julukan The Judge, hakim. Kalau saya pas ke Amerika, dulu kan saya pulang balik. Kalau sekarang enggak, karena kan istri sudah bersama saya. Dulu kan istri masih di Batu, saya harus setiap 5 bulan, 6 bulan pulang balik. Kalau saya balik ke Indonesia, saya tidak ngomong sama tim saya. Saya sengaja datang pas hari mereka latihan. Jadi saya langsung naik ke tempat ibadah, sana stage, yang di belakang itu bagian multimedia, kayak gini persis lah. Tapi agak sedikit lebih besar gitu, Begitu saya naik, saya datang, saya ke bagian multimedia. Yang saya ambil pertama kali itu headphone, saya ambil.
Waduh, udah gemeteran semua, saudara. Waduh, the judge datang, katanya. Hakimnya datang. Saya sangat ketat, saudara. Mereka bilang, kok awan kalau datang tiba-tiba itu buat kita gemetar, katanya. Loh, saya bilang, jangan gemetar karena saya. Gemetar karena Tuhan. Amin. Jadi mereka cukup sadar bahwa saya sangat-sangat ketat. Baik itu suara, baik apapun lah, saudara. Semua yang cakup praise and worship sangat-sangat ketat saya, saudara. Jadi saya kepingin semua harus tampil yang terbaik, saudara. Amin. Kenapa? Loh, Tuhan sudah memberikan yang terbaik loh, saudara, buat kita. Amin. Dan Tuhan percaya saya pada tahun 2016-17 saya lupa. Sebelum COVID, membuat sebuah mini konser. Tidak ada bintang topnya, saudara. Bukan JPCC, bukan edisi, saudara. Kami gereja baru yang belum kenal. Yang hadir 5.000 praise and worship itu, saudara. Di sana Tuhan memberikan saya sebuah kepercayaan, memberikan hikmat yang luar biasa, saudara. Biasanya kalau dalam musik ini, kalau untuk 5.000 orang kan mestinya keyboardnya 2 gitu kan. Gitarnya ada ritme, ada melodi, bass, ada trompet, dilengkapi sebanyak mungkin. Saya tidak lakukan itu, saudara. Jadi tetap normal, pemain keyboard 1, bass 1, gitar 1, drum 1, drum 6 orang, saudara. Pemain drumnya 6 orang, saudara. Itu betul-betul membuat gempar dunia perwiwian, saudara, di Surabaya. Mereka kan pemain keyboard punya grup sendiri kan, sama pemain keyboard Surabaya, pemain gitar juga. Mereka pada, wah, setelah ibadah, gila, koordinatormu siapa namanya? Bisa buat seperti itu. Semua pada nanya, saudara. Lulusan Jepang ya, sekolahnya. Pada nanya, saudara. Mereka bilang apa? Koordinatorku ini gak bisa main musik. Kaget mereka. Nggak bisa nada, nggak bisa partitur not balok yang kayak camba itu, saudara. Dia itu cuman jago nyanyi karena dia dulu sekolah nyanyi. Itu aja. Mereka pada bingung, saudara. Dan anggota tim PW saya cerita lebih dalam lagi. Itu meskipun tidak bisa main gitar, tapi jangan coba-coba kau main gitar salah. Tahu? Kok bisa? Kita juga nggak ngerti. Kita juga nggak paham. Main keyboard 2 orang kan biasanya kan, yang ngelit gitu sama yang bagian ritme gitu, saudara. Jangan sekali-sekali kita keliru. Jadi kita harus latihan benar-benar. Satu lagu kita, saudara, saya tidak terbiasa mengaransemen beda-beda dari apa yang dinyanyikan. Contoh ya, karya si A. Karena bagi saya harus menghormati si A. Itu karyanya. Saya tidak berhak berubah-ubah. Yang saya lakukan adalah harus main persis sama dengan yang dia mainkan di YouTube, saudara. Jadi mereka berlatihnya minta, kalau saya ada latih di Indonesia, saudara, waduh. Ya itu nostalgia yang Tuhan boleh pernah ya, saudara, percayakan sebuah kepercayaan yang menurut saya sampai hari ini nggak masuk akal, saudara. Saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa main gitar, saudara. Ya, tapi ya kalau sesuatu dari Tuhan itu pasti dahsyat, saudara. Ya, ini tidak tentu sama dengan orang lain, saudara. Kalau Anda dipercaya Pak Gem jadi koordinator, ya belajar musik, saudara ya. Jangan, kayak Pak Setiawan enak ya. Tuhan enggak, saudara. Setiap itu pengalaman pribadi yang enggak bisa diikuti atau sama dengan yang lain, saudara ya. Amin. Terus kita akan masuk ya. Ini temanya, saudara. Saya sempat tanya ke Pak Gem, bolehkah tema seperti ini, keluarga ini? Nggak apa-apa katanya, Yesus sudah saya lanjutkan, saudara. Keluarga sebagai cermin dari kasih Kristus. Sebenarnya judulnya nggak keren, saudara. Maunya saya kasih The Mirror gitu, saudara. Saya mau minta tolong Pak I, saya sungkan dan saudara. Pak bisa diedit, sungkan dan saudara. Nggak enak, masa Pak saya suruh ganti judul, saudara. Ya kan sangar kan kalau The Mirror. Kita ini orang Kristen, saudara, harus menjadi pantulan dari Kristus. Amin. Orang lihat kita, mereka harus tahu ada Yesus di situ. Kalau sing hati. Ya wis.
Lanjut sih ya. Kita baca ya. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 33 ya, kita bangkit diri, kita baca ya firman Tuhan ya. Dah, yuk, setelah sini aja dong, setelah habisnya ya. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah. Bentar. Hai istri, tanduklah. Tanduk apa tunduk, Sir? Oh, tunduk ya, bukan tanduk ya. Oh, bukan. Oke, lanjut. Kepada suamimu seperti kepada saudara. Sepertinya ini ngeri, saudara. Tuhan itu pada top level, saudara. Jadi penundukan dirinya itu di level yang itu, saudara. Ya, ayo lanjut 23. Karena kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. ya, Yang menyelamatkan. 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya. demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Stop. Sama, saudara. Suami harus mengasihi itu persis kayak Kristus. Itu langsung top level, saudara. Nggak main-main, saudara. Levelnya itu. Bukan kasihlah seperti tetanggamu mengasihi istrinya. Enggak, kan? Kristus, saudara. Ini nggak main-main ini, saudara. Ya, lagi dua lah. Untuk menguduskannya sesudah ia mencucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, 27. supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tiada bercela. 28. Ia juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu Stop. satu. Kalau Anda baca ayat 31 itu kira-kira pernah dejavu enggak? Kira-kira ayat ini pernah ada di mana? Ini artinya baru. Lupa ya, nanti Pak Gem yang ingatan. Waktu percintaan loh, so. Tuhan jadikan manusia loh. Nah ini persis. Ya. 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Terakhir, bagaimanapun juga ya, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Saudara, saudara. Mungkin ada pertanyaan, lupa aku sih jomblo ya Pak. Bisa tak ini? Ada relevansinya. Nanti kita lihat. Lupa aku sudah pisah sama istriku atau suamiku. Apakah bisa relevan dalam hidupku? Nanti kita lihat, saudara. Ya, apakah ini hanya berlaku untuk suami dan istri saja, atau berlaku untuk setiap individual di tempat ini, saudara? Nanti kita lihat, saudara. Perkawinan ini, saudara, sebuah lembaga yang dibuat Tuhan untuk pertama kali ketika Tuhan menciptakan semuanya itu di Kejadian itu adalah lembaga perkawinan. Yang tadi ayatnya kita baca, saudara. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, yang bersatu dengan istrinya. Yang ini, saudara. Lalu kan jadi pertanyaan, loh, apa ya sih? Allah menciptakan lembaga ini sepenting itukah? Sehebat itukah? Gitu loh, saudara. Kan orang banyak bertanya, ngapain sih? Kok nyiptakan lembaga pertama? Kok enggak yang lain, misalnya present worship dulu gitu kan kita nanti, iya loh, nanti kita masuk surga itu yang kita lakukan tadi itu, saudara. Ya, jadi kalau Anda tidak terlalu senang dengan praise and worship, saya cuma khawatir Anda nanti tidak betah di surga. Minta balik, repot, saudara. Ya, jadi harus mulai dirimu membiasakan memuji, menyembah terus. Aku gak bisa nyanyi dewe di kamar gak apa-apa.
Ya, kalau kamu mau jadi anggota di sini harus latihan, saudara. Karena memang Tuhan melihat hati, tapi sebelahmu dengarkan suaramu, saudara. Kamu fales, repot, saudara ya. Ini, saudara. Jadi ini loh rahasianya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ternyata, saudara, keluarga itu mirrornya gereja. Dan ini menjadi sebuah misteri yang ribuan tahun. Jadi kalau ada pertanyaan sebagai orang Kristen, kapan gereja pertama kali berdiri? Saya yakin dan percaya jawaban kalian. Saya tanya, mesti gak jawab, jawab sendiri aja, saudara ya. Kalau ada pertanyaan, pasti jawabnya waktu turunnya Roh Kudus. Petrus khotbah, das 3.000 orang bertobat. Itu loh dimulai proyek gereja. Salah. Ada proto evangelium, Injil yang pertama, Kejadian 3:15. Ketika Tuhan mengutuk atau menghukum ular dan wanita itu, ya, keturunanmu akan menemukan tumitnya dan sebagainya. Juga ada gereja yang pertama itu di ini, saudara. Jadi gereja itu sudah diawali di dewan penciptaan manusia. Hanya saja menjadi sebuah misteri selama ribuan tahun. Belalah Pak dirahasiakan yombo. Tanya Tuhan sendiri, saudara. Tidak, semua ada tahapan-tahapannya. Tuhan merancangkan sesuatu sesuai timingnya, saudara. Ya, kadang kita tidak bisa terlibat dan mencampur siapakah yang menjadi apa? Penasehatnya. Tidak ada, saudara. Ya. Karena lembaga perkawinan adalah sebuah representatif atau cermin dari lembaga gereja. Nah ini buktinya. Saya tidak akan lari dari Efesus 5 tadi ya, 2-33. Kita akan ekspos saja di situ. Macet lagi Pak tuh. Receiver-nya di mana sih? Ini, saudara. Jadi makanya perceraian di dalam kekristenan itu selalu menjadi isu besar, saudara. Kadang tidak ngerti, saudara. Ya, kan tidak ada sebuah pembagian jenis dosa. Ya, di Roma katakan apa? Upah dosa perceraian adalah maut. Kan tidak, saudara. Kan cuma dosa gitu aja, saudara. Tapi kenapa yang satu ini menjadi selalu isu hot topic, saudara? Ya karena ini loh, saudara. Karena keluarga ini adalah cerminan dari gereja, saudara. Kalau seorang hamba Tuhan amburadul keluarganya, saya tidak yakin dia akan jadi seorang gembala yang baik dalam gerejanya, saudara. Paham, saudara ya? Jadi kenapa? Nah, saya ini kan baru bingung, saudara, di TikTok ya. Kalian kan suka TikTok kok. Itu hamba Tuhan yang ada di mana itu? Dekat Surabaya, dan saya sebut kotanya, saudara. Hobinya cuma satu, ya, mukuli istri. Saya bingung, saudara. Kok bisa ya punya hobi mukul istri di saat yang bersamaan dia berkhotbah di gereja? Bingung saya, saudara. Ya, udah tahu, kalian sudah tahu pasti. Ini sangat viral, berapa saat yang lalu, saudara. Ini, saudara, ya. Apa yang diajarkan? What is taught? Apa yang diajarkan? Untuk istri ini, saudara. Hai istri, tunduklah pada suami seperti pada Tuhan. Jadi levelnya level tertinggi, saudara. Susah, sulitnya minta ampun, saudara. Nah, saya sama istri saya, ya tahu kan namanya Yeni. Di sini ada yang namanya Yeni? Nggak ada, saudara. Oh, puji Tuhan, saudara. Di sana, saudara, 5 orang jemaat saya, istrinya namanya 4 orang namanya Yeni, saudara. Jadi Yeni 4 orang oleh, saudara. Gitu, saudara. Banyak di sini enggak, puji Tuhan, saudara ya.
Jadi tunduklah Rasul. Jadi penundukan itu seperti ketika kita tunduk pada Tuhan dulu. Ya apa? Gimana? Jadi sama, persis. Loh, ini kan tidak gampang, saudara. Ini kan hal yang sangat-sangat sulit. Gitu loh, saudara. Apalagi istri saya ini juga dari kecil, dari remaja, mandiri. Ya, ke Surabaya kuliah sendiri. Tidak ada yang ngantar, yang dia sendiri. Ke Amerika sendiri, saudara. Tahun 2003, 2004 sendiri, saudara. Ya, beli mobil sendiri, pergi ke tempat pekerjaan itu dia cetak, saya ngeprint Google itu dulu kan tidak ada, pakai ini kan tidak ada, saudara. Pakai fotokopian dulu, ngeprint di satu tempat, ya printnya itu dilihat buat dia menuju tempat pekerjaannya, dari dia nginep ke tempat pekerjaannya itu berjam-jam, saudara, 5-6 jam, lah drive sendiri. Lah tipenya kan sama kayak saya, saudara. Saya ke Amerika sendiri, saya menaklukkan Amerika sendiri. Saya cari kerja dari door to door, nggak bisa bahasa Inggris sendiri, saya nggak peduli, saudara. Door to door, saudara. Setiap restoran saya masukin tanpa bisa ngomong bahasa Inggris. Kita mempunyai satu personality yang sangat strong, kuat, disatukan dalam sebuah perkawinan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya pasti ada argumen kan? Karena dia kuat, personality saya kuat, gitu loh, saudara. Ya, puji Tuhannya. Pada saat terakhir dia selalu tunduk pada keputusan saya, saudara. Makanya sampai hari ini kita tetap harmonis karena kita menjalankan fungsi kita, gitu loh, saudara. Ya, kalau enggak, waduh, runyam, saudara. Jadi ini mengapa harus tunduk, gitu loh, saudara? Ya karena suami ditunjuk oleh Tuhan sebagai leader. Loh kok enak Pak? Bisa Bu? Itu kan Tuhan yang punya otoritas. Ternyata ini alasannya, saudara. Di gereja itu kan ada leader. Kalau di sini siapa leadernya, saudara? Lu tidak kenal leadermu di sini? Lu baik saya tidak kenal, Pak. Lu tidak tahu siapa leadermu di sini? Tempat latihan, saudara. Kalau istri-istri tidak belajar tunduk pada leadermu yang di rumah, yaitu suamimu, kayaknya kamu tidak akan tunduk sama Pak Gem di sini. Tukang komplain. Natalan harus pakai batik, nggak bisa Pak Gem, batik itu kuno Pak. Pakai jas aja, nggak pernah cocok. Pak Gem bilang kita makan nanti nasi rendang untuk Natalan silakan. Nggak enak Pak, masih campur aja Pak. Berarti kan Pak Gem ya, orang sudah komplain, dia tidak belajar tunduk. Tuh, ini sebenarnya saudara. Jadi Tuhan itu selalu ada maksudnya, ada purpose-nya, saudara. Bukan pribadi yang pengangguran, saudara. Semua ada purpose-nya, saudara. Lah ini tadi, ya apa Pak tunduk ini? Wah itu apa Pak? Apa ini? Ya berat ya saudara ya. Nggak gampang kan kayak saya sama istri, nggak gampang. Butuh waktu ini latihan terus sampai mati. Terus progresif, terus berjalan. Nggak boleh nyerah, nggak boleh give up. Kalau kita sudah give up, selesai juga. Tinggal kamu mempertaruhkan perkawinanmu saja, that's it. Nothing else you can do. Nggak ada yang bisa kamu lakukan selain itu. Makanya harus terus belajar. Terus belajar. Kayak ini tentu Pak Gem sudah pernah ngomong, kenapa kitab ditulis dalam bahasa Yunani dan Ibrani, kok tidak dalam bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Arab? Kenapa? Karena saat Alkitab ditulis, kemungkinan bahasa ini yang bisa paling tidak mewakili maunya Tuhan. Jadi tidak ada yang dipilih tanpa purpose. Tuhan tidak mengangguran tiba-tiba bahasa Yunani aja, OPL Pak, OPL tuh bahasa Ibrani aja. Tidak, saudara. Semua ada purpose. Ini loh saudara. Kalau Anda bingung, Pak kayak apa sih Pak? Tunduk kayak Tuhan ini kayak apa sih Pak? Ada penjelasannya, saudara. Makanya pakai bahasa Yunani itu, saudara. Hupotasso.
Di dalam pengertian militer, kita harus belajar, saudara. Itu sudah pasti. Makanya kan dikatakan tidak ada kesalahan anak buah dalam militer. Yang ada salahnya siapa? Komandan. Karena garis lurus, saudara. Tidak bisa dinego dalam militer. Ya contoh terdekatnya ngikuti toh yang disiram air keras itu kan yang diadili 4 orang itu kan cuma guyonan, saudara. Itu pasti ada yang di atas. Militer tidak mungkin bergerak sendiri, tidak mungkin. Pasti ada. Ini apakah kayak gitu, Pak? Bukan, saudara. Coba gitu loh. Bukan. Itu kan militer gitu loh. Ini loh, saudara. A voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and carrying a burden. Apa Pak Indonesia ini gitu, saudara. Sikap sukarela untuk mengalah. Istri-istri di sini suka ngalah enggak sama suami? Ya tergantung, Pak. Dari suamiku gak rodok mencela, ya aku ngalah-ngalahin, Pak. Tapi mulai macam-macam. Di sini tidak ada, saudara. Di sana banyak. Tapi yang di sana dari sini semua repot sekali. Bekerja sama. Perkawinan tanpa bekerja sama bubar, saudara. Makanya saya selalu ngomong sama istri saya, kalau didik anak kita harus join, kerjasama. Kamu jadi good cop, I'm jadi bad cop. Saya yang marah, dia yang ngelap. Harus kerjasama. Ya kan bubar, saudara. Demikian juga gereja. Kalau Pak Gembok Jono kerja sendiri dan Anda tidak ikut kerjasama, bubar, saudara. Saya kan kesini nih, kan leader nih, saya kan punya personal doa di Las Vegas loh. Saya koordinasi, saudara, karena Pak Michael Sony itu mungkin ada yang tahu ya, Pak Michael Sony itu datang ke Vegas, pelayan di sana. Bahkan saya tidak di sana, saudara. Terus gimana? Loh ya ini, saudara, saya perlu kerja sama jemaat saya. Saya bagian ini, Pak A, kamu nanti jemput Pak Michael ya. Oh iya, siapa? Bu B, kamu nanti hospitality ya? Oh ya siap, Pak. Nah, terus kalau tidak mau, terus gimana coba? Saya di sini. Ya kan? Perlu ini, saudara. Memikul tanggung jawab. Kayak tadi, misalnya mau pelayanan, ya latihan. Tanggung jawab. Ya, konsekuensi dengan apa yang jadi pilihan kita. Saudara. Dan menanggung beban. Makanya kalau kawin, yang diberkati oleh Pak Kemas selalu dalam susah, dalam senang, dalam kekurangan, dalam kelebihan. Itu ini loh, saudara. Dan tidak gampang kok. Seringkali mereka harmonis ketika suami sehat, istri sehat. Tapi ujiannya adalah ketika suami tidak sehat. Nah ini terjadi pada mertua saya, saudara. Papa mertua bulan berapa? 6 bulan lalu meninggal. Sakit, mama merawat dengan luar biasa, saudara. Apapun yang papa ingin, mama datang. Mama kejauhan dipanggil, Len, datang. Nah itu yang gak gampang, saudara. Sama di gereja. Ojo bebannya gereja bu tumplek di Pak Gembala, meletet, saudara. Harus tanggung bareng. Kalau saya ngalami ini repot Pak. Gak ngerti Pak, kamu tak ajar tau Pak, kok sih Pak Ai saya teruskan ya. Lah, tadi itu. Lah apa korelasinya antara tunduk dengan kondisi gereja? Tadi itu, saudara. Ya, yang saya jelaskan tadi itu. Ya, istri jika tidak bisa tunduk pada suami, maka ya apakah dia bisa tunduk pada otoritas yang lebih tinggi? Dipertanyakan, loh lah terus suami ini apa gunanya Pak? Loh ini loh, saudara.
Min. Ingat itu kata kunci yang tidak bisa Anda lupakan. Istri menjadi cerminan dalam suami bertindak. Ketika dia lihat istrinya, orang ini ya luar biasa ya, tunduk sama aku, dia tidak melawan sama Pak Gem. Cermin. Suaminya niru, seperti itu ya ternyata. Sekarang suami, tadi istri, saudara. Ya, saya nggak akan gitu satu-satu, saudara. Anda nggak pulang, saudara. Tak ambil garis besarnya saja, saudara ya. Jadi, hai suami, kasih kita baca, saudara ya. Nah, ini sudah kita baca. Lalu apa yang diajarkan? Standar kasih suami terhadap istri itu adalah seperti kayak Kristus mengasihi jemaat. Lah, pertanyaannya kayak apa, Pak? Tuh. Kan baru saja kita peringati, saudara. Apa ini? Pas ke segede itu, saudara. Nah, pertanyaannya, sudah pas kah hidup kita? Kan kita memperingati Paskah. Nah, pertanyaannya, sudah pas kah hidup kita? Ini saudara, dibedah di ayat itu tadi, sudah tidak kemana-mana. Kasih yang rela berkorban. Kan sama tuh, tadi yang tunduk rela berkorban. Ya kan? Kasih yang menguduskan, membawa istri semakin dekat dengan kekudusan. Ini kan bicara sanctification, pengudusan. Orang kalau bertobat itu pasti ada progresif. Bertambah baik, yang dulu ngamukan, tambah ngamukan. Itu salah, saudara, pasti keliru, saudara. Iya kan? Yang ngamukan sedikit berkurang dulu saya, saudara. Dipepet orang di jalan raya, tak uper, saudara. Loh benar. Saya kurang berapa hari menikah ya, seminggu sama istri. Di rumah lagi pulang dari kerja, kita kan punya depot, saudara. Orang naik ranking. Saya dipotong, saudara. Saya naik mobil, saudara. Jalannya kecil, saudara. Tak uper, saudara. Ya untung ada cici saya, saudara. Saya dijewer mobil. Umur sudah 30 lebih dijewer. Kamu gila ya, minggu depan masih itu. Sekarang masih bu player, bu potong, aku udah ngurus, saudara. Terserah, paling tak anggap ideal ke black all gitu aja, saudara. Bikin cepat gitu ya kan? Tak bilang kan paling. Saya juga ngajarin saya gitu. Sudah aku biarin, paling dia black all itu biarin. Ada proses secara progresif. Saya tidak akan seperti dulu tak uber, enggak, ya. Loh, kok balik ya? Nah ini, saudara. Kasih yang mengasuh dan merawat. Demikianlah hendaknya suami istrinya seperti dirinya sendiri, saudara. Ini kan untuk menganalogikan. Kayak apa sih lu ngasih istrimu? Ya kayak lu ngasih dirimu sendiri terus. Ya, saya senang Pak Isen selalu tampil handsome, ya, rapi. Ya. Saya yakin dia pun mengasihi istrinya, seperti beliau ya waktu kalau ibadah rapi seperti itu. Ya, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia menganalogkan sesuatu itu gampang. Tuhan, gimana aku bisa mengasihi istriku? Loh gampang, nak. Kasih istrimu kayak kamu ngasih dirimu sendiri. Kayak apa ya? Persis, wes. Nggak usah diajarin. Itu, saudara. Ini, saudara. Rodo susah zaman sekarang kan. Kesetiaan. Yesus rela menjadi turun sebagai hamba, rela mati, bahkan mati di Golgota. Setiap posisi dilalui, saudara.
sampai selesai, meskipun pernah dia berdoa, kalau boleh Bapak, lalukan cawan itu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini sorry. Jadi kasih kayak apa sih Pak saja nih Pak? Sing diajar ini saudara, namanya kasih agape saudara. Anda pasti pernah dengar juga kan? Iya kan, ini kan bukan sesuatu yang asing gitu loh saudara. Namanya kasih agape. Jadi kita tanpa syarat. Meskipun kadang suami kita misal contoh lagi bokeh saudara, Anda pingin ke mall, istri pingin ke mall. Karena lagi bokeh sehingga tidak bisa terpenuhi hasratnya untuk beli tas. Itu tetap harus ngasih saudara. Ini tanpa syarat ya saudara. Kan ada tulis di kalau memenuhi hasratku beli tas, kan enggak saudara. Tanpa syarat atau unconditional love. Yesus mati bahkan ketika kita masih berdosa. Dia tidak nunggu kita bertobat. Dia tidak nunggu kita memperbarui sikap kita, kerohanian kita. Dia tidak menunggu kita memberikan perpuluhan. No. Ada cuma saya bilang, Pak, mau tanya? Ya boleh, tanya aja. Karena saya setiap habis khotbah di tempat saya selalu buka ruang pertanyaan. Karena saya tidak mau kaku. Tanya. Saya bisa di gereja Pak, minggu kemarin pendetanya bilang kalau nggak ngasih perpuluhan masuk neraka. Loh, sih murah nih keselamatan. Iya tuh. Padahal kan sangat mahal saudara, bukan emas, perak dan permata saudara. Nggak ternilai harganya. Dikatakan kalau tidak kasih perpuluhan masuk neraka, loh, cik murah nih keselamatan. Hanya kan perpuluhan kamu selamat. Edan saudara, ngawur itu ajarannya saudara. Ya, terlalu murah kalau itu saudara. No. Ada sebuah statement dari seorang teolog. Saya bangga karena keselamatan yang kita terima itu merupakan anugerah. Kalau tidak, nanti saya akan menjadi bosan di surga. Kenapa? Karena setiap orang akan bercerita bagaimana dia bisa sampai surga melalui tindakan yang mereka lakukan. Benar nggak? Ya, contoh ini aku nih. Karena aku melakukan sesuatu, saya melakukan sesuatu yang baik, saya masuk surga. Lalu ada lagi orang lain, saudara. Dia melakukan sesuatu yang baik, dia masuk surga. Kita ketemu dong di surga. Kan mesti cerita loh. Kok bisa di sini? Loh iya dulu banyak memberikan sumbangan pada panti asuhan, aku ngasih perpuluhan. Terus ini ngomong enaknya. Aku dulu berat, aku dulu ngangkat anak, menyekolahkan anak. Surga akan menjadi tempat yang sangat membosankan. Dan berita baiknya, keselamatan kita dari anugerah. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menceritakan kebaikannya di surga sehingga membuat mereka masuk surga. Amin. Itu berita baiknya, saudara. Ya, jadi nanti di sana kita fokusnya apa? Praise and worship, saudara. Ini contoh aja, saudara ya. Masih ingat peristiwa ini, saudara? Ketika Yesus menanyai Petrus. Ini, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Belum, Tuhan kau tahu, aku kan mengasihi. Gembalakan domba-dombaku. Lu gasui nanya meneh tuh. Simon Petrus, kamu mengasihi aku? Lu Tuhan, iya. Aku mengasihi kamu. Oke, gembalakan domba-domba. Lu pintu lu, saudara. Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Nangis Petrusnya. Lu ya, habis guru ini. Pintu lu kita kok itu yang sama. Dalam bahasa Indonesia. Nggak kelihatan bedanya, saudara. Tapi dalam bahasa asli, letok, saudara.
Yang pertama dia bilang gini, halo Simon, apakah engkau agapau aku? Agapau itu kata kerja dari agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Loh, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu dengan kasih filio. Tahu ya filio, kasih persahabatan. Makanya ditakoi mana ya Tuhan? Tinggal lurus. Loh, Simon Petrus, apakah kamu agapau aku, mengasihi aku dengan kasih agape? Lah, engkau tahu Tuhan. Aku mau ngasih kamu dengan kasih filio. Ketiga, nangis Petrus karena dia tahu dia tidak memenuhi standarnya Tuhan. Nangis, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Padahal waktu itu Yesus sudah merubah pertanyaannya. Yang satu, yang kedua, agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Yang ketiga sudah beda. Tuhan merubah. Apakah kamu mengasihi aku dengan kasih filio? Makanya Simon nangis. Dia tahu ada yang salah di situ. Iya Tuhan, engkau tahu aku. Aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Pertanyaannya sekarang, apakah Yesus sedang menurunkan level dari kasih yang diajarkan atau diminta dari kita? Oh iya, 2 kali nanya, apakah kamu mengasihi aku dengan kasih agape? Yang ketiga dirubah, apakah kamu mengasihi aku dengan kasih filio? Yesus tidak sedang menurunkan level kasih. Tapi dia mengerti saat itu Petrus belum sepenuhnya mengerti. Meskipun pertanyaan itu dilontarkan setelah proses penyaliban. Dia belum terlalu mudeng, belum terlalu paham. Karena nanti pada akhirnya Petrus pun memberikan kepada Yesus apa? Kasih agape. Dengan cara apa saudara? Disalib, berbalik. Aku tidak layak disalib seperti Yesus. Salib aku terbalik. Jadi tidak ada jenis kasih lain yang boleh ada di dalam keluargamu. Baik keluargamu secara nyata maupun keluargamu di sebuah komunitas gereja. Yang ada hanya kasih agape, saudara. Angel Pak, lo yo angel yo belajar. Ini sudah tadi ya dibahas ya, nggak usah diulang bahwa lembaga perkawinan ini kan ada di Kejadian, saudara, setiap ciptaan manusia, saudara, persis ya. Makanya saya ngomong bahwa lembaga perkawinan itu sebenarnya representatif dari gereja. Jadi gereja diadakan Tuhan itu bukan waktu Roh Kudus turun, itu mah eksesnya setelah rahasia. Sejak pertama, saudara. Ya, sejak pertama, saudara. Ya. Pernikahan adalah gambaran misteri kasih Kristus dengan gerejanya. Yang tadi saya jelaskan, saudara. Ini kan konklusi, kesimpulan, saudara. Itulah sebabnya pernikahan bukan hanya urusan 2 orang, tapi bukan sebuah cermin dari kasih Kristus. Jadi kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh agar cermin itu tidak retak atau bahkan pecah. Pasti ada banyak nyimpen pertanyaan ini. Yang tadi saya ngomong, lah aku jomblo Bang, apakah relevan? Aku sudah bisa maaf dengan pasanganku, apakah relevan? Saudara, saya mau tanya, keluarga itu terdiri dari siapa saja, saudara? Siapa? Salah nggak? Mesti neraka, saudara? Hah? Suami, ayah. Saya mau tanya, suami atau ayah itu individu? Mantu berarti ya. Mama, istri itu individu? Ya. Anak-anak itu individu? Ya. Artinya Bapak Ibu,
firman ini juga berlaku sebagai individu yang mengaku orang Kristen. Jomblo berlaku. Aku udah bisa berlaku, saudara. Kalaupun ada yang bisa. Tak ada kesaksian penutup, saudara, dan kita selesai, saudara. Yang kemarin waktu saya datang, saya saksi ada seorang Chinese asli tidak bisa bahasa Inggris, saudara. Waktu saya belum masuk kerja, saya bekerja, saudara. Saya tidak full timer kayak Pak Gemda. Ya, saya bekerja dan ada PD, saya bisa doa. Orang Chinese ini tidak bisa bahasa Inggris, jadi setengah mati antara manajer, hubungan manajer atau sesama pekerja, setengah mati, saudara. Nggak bisa bahasa Inggris dan kita nggak bisa bahasa Mandarin, saudara. Paham ya? Susah. Itu sebelum saya masuk. Itu kesaksian yang kemarin. Tak ulang dikit karena nyambung, saudara. Setelah saya masuk, saudara, sebuah perubahan total terjadi. Dia bilang ke setiap orang di tempat itu pakai bahasa Mandarin karena sebagian besar adalah pegawainya adalah Chinese, saudara. Sejak Ewan masuk, mereka panggil aku Mr. Ewan gitu ya, Ewan. Saya berubah. Dulu saya selalu desperate, ketakutan kalau kerja kan susah karena tidak bisa komunikasi dengan yang lain, saudara. Supervisor saya orang Korea. Ya pasti dia tidak bisa bahasa Chinese kan, saudara. Inggris yang ini nggak bisa, kan repot, saudara. Dia depresi, gak kepingin kerja. Setiap pergantian hari itu membuat satu hari yang sangat mengerikan bagi dia. Karena dia tahu dia harus datang untuk bekerja, saudara. Sejak saya masuk dia bilang apa, saudara? Perubahan yang drastis. Saya selalu kepingin kerja. Dari tidak kepingin kerja, saya ingin selalu kerja. Dari depresi, saya selalu happy sekarang. Pertanyaannya, apakah ketika dia ketemu saya ngajarkan sesuatu ke dia? Contoh ngajar di bahasa Inggris? Enggak, saudara. Nyapu ngajar dia, enggak sama Mandarin, saudara. Aku ngajarin dia lebih hebat karena saya sudah lebih 20 tahun jadi chef, saudara. Supaya lebih halus potongannya. Mas saya lebih muda, saudara. Loh, nah kok bisa Pak dia bisa berubah? Karena saya menjadi cermin, saudara. Keteladanan. Orang harus lihat kita seperti Kristus. Nah ini nyambung. For some reason, ada satu alasan tertentu, saya harus dipindah ke satu tempat lain. Ada 7 cabang. Saya dipindah, dia sedihnya minta ampun. Dia bilang sama bos, pindah saya dengan Ewan. Saya pengen kerja dengan Ewan, gak bisa. Cuman Ewan doang. Saya pindah ke tempat lain. Tempat lain itu, supervisornya itu cukup dibenci di seluruh cabang karena orangnya sangat picky, suka komplain. Kita harus motong tuh harus rapi kayak mesin. Misalnya mau motong onion, bawang harus sama ukurannya, nggak boleh beda. Jadi setengah mati kerja sama si kepala ini, sangat sulit. Memang saya harus akui dia secara seorang kualitas luar biasa. Tapi dia juga kepingin orang lain kayak dia. Dia kan susah, saudara. Ya, dan tempat itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan untuk bekerja. Tidak ada satu chef pun yang mau ditransfer ke sana, saudara. Anda tahu, setelah saya setahun kerja di sana, sekarang, saudara, tempat yang saya kerja menjadi tempat paling favorit, saudara. Apakah saya hebat? Tidak. Saya tidak menampilkan kehebatan saya biasa saja. Setiap chef yang diutus untuk membantu 1-2 hari, nggak kepingin balik. Kepinginnya tinggal di situ, kerja dengan saya. Sangat populer. Bahkan ketika bos datang, saya disalamin, saudara. Padahal saya kan bukan kepala. Saya nomor 2, saudara. Kepala terus saya, saudara. Saya nomor 2. Artinya saya tidak punya power untuk jadi kepala. Enggak.
Dia salingin saya, Ewan, I like here. Saya suka tempat ini. Sangat bersih. Dibanding ke-7 cabang saya, ini the best. Apakah saya do something yang gimana? Ya enggak juga. Memang saya terbiasa do an extra mile. Melakukan lebih dari apa yang diminta. Tapi bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah ini. Sanggupkah saya menjadi cermin? Saudara, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya khotbah, saya harus mempraktekkan dan mengalami. Semua khotbah saya sudah alami sekarang. Amin. Kita akan menjalani perjamuan kudus, saudara. Ya. Jadi kita harus belajar, ya, saudara, apa yang firman Tuhan katakan siang hari ini. Sebagai keluarga dan sebagai individu, ya. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, rencana-rencana masa depan, apapun itu, planning harus mencerminkan kasih Kristus. Amin. Bisa lakukan itu? Belajar, saudara. Saya bisa, ya, belajar. Dimanapun, tempat kerjaan, di rumah, dimanapun, kita harus menjadi cermin dari kasih Kristus. Amin. Saya kembalikan karena ini perjamuan kudus, ya. Langsung aja Pak Gem. Terima kasih buat waktunya. Sampai berjumpa tahun depan, saudara, ya. Kalau masih dikasih jadwal sama Pak Gem. Ya, kita akan mempersiapkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Apakah ada Bapak Ibu saudara-saudari yang belum menerima hosti dan anggur, boleh mengangkat tangan. Silakan menolong kita, sementara tim pujian akan membantu kita memujikan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
bersama pengakuan iman GBI sebelum kita akan memasuki dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari bersama-sama kita mengatakan: 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu, bagi setiap kami. Pengorbanan yang tertinggi, yang tak terbatas, yang tak ternilai yang telah Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi cerminan-Mu Tuhan. Di tengah gereja-Mu, bahkan di dalam setiap hidup pernikahan kami. Biarlah nama Kristus yang dipermuliakan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari kita siapkan hosti di tangan kanan kita. Mari kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita sebagai tanda kita menghormati tubuh Kristus. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Inama ya ralamas syakaba ya ralamas. Kirama ralamas syakaba. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita sebagai tanda penghormatan kita akan darah Kristus. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita naikkan doa penyembahan kita, kita naikkan syukur kita. Haleluya. Kiara lama syakana namo yara lama se. Haleluya. Haleluya. Kinara namo yara lama syakana lama se. Kedua tangan kami tinggi-tinggi, kami menaikkan ucapan syukur kami yang tertinggi. Segala penyembahan
Sungguh kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarlah semua kami boleh menjadi cerminan-Mu baik di gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah rumah tangga kami. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah melalui kehidupan kami di gereja kami, melalui kehidupan pernikahan kami, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus Kristus, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, Tuhan yang memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami berikan ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami sungguh ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahwa kami sungguh ingin mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Dan biarlah Kau sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikan bagi hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita semua bersama-sama. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak
Pastor Astia Awan yang sudah melayani kita pemberitaan firman Tuhan. Seberapa banyak kita diberkati melalui ibadah hari ini, boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sekarang kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.